Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Fitra Nur Hanifah dan rekan saya. Nama saya Muhammad Isli Hidayat. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum nih perkembangan dunia Islam pada abad 19, 20, dan 21 tuh kayak gimana sih? Apa Islam tuh langsung jaya atau mengalami kemunduran? Penasaran kan kayak gimana perkembangannya? Oke, langsung aja ya. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkembangan dunia Islam pada abad 19, 20, dan 21. Simak terus videonya ya. Untuk latar belakang sampai perkembangan dunia Islam abad ke-20 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, adapun latar belakang pada kali ini yaitu Islam mengalami banyak sekali perkembangan. Tak heran jika dunia Islam mengalami kejayaan serta kehancuran. Kejayaan dan kecemerlangan dunia Islam kian lama semakin menurun yang pada akhirnya memudar. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, 20, dan 21 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Pada periode ini, dunia Islam mengalami transformasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak yang mendalam pada masyarakat muslim di seluruh dunia. Islam lahir dalam bentuk peradaban yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Meskipun Islam bersifat given, tetapi tetap membutuhkan interpretasi dengan kerangka berpikir yang dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan geografis. Perbedaan interpretasi inilah yang mengakibatkan dunia Islam antar kawasan tidak sama. Rumusan masalah pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana sih kondisi peradaban dunia Islam pada abad ke-19? Dan yang kedua, bagaimana kondisi peradaban dunia Islam pada abad ke-20? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi peradaban dunia Islam pada abad ke-21? Nah, langsung aja kita bahas nih. Yang pertama yaitu dunia Islam abad ke-19. Abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam. Dunia Islam tidak hanya dipecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu penetrasi kolonial barat. 3 kerajaan besar Islam, yakni Utsmani, Safawi, dan Mughal, yang dapat memperbaiki citra Islam dari keterbelakangan dan selanjutnya dapat memulihkan kembali reputasinya di mata internasional. Hanya bertahan sampai dengan abad ke-17. Pada masa selanjutnya, jatuh kembali ke dalam suasana kemunduran dalam banyak aspeknya seperti di bidang politik, militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Hal yang demikian itu terjadi karena kerajaan-kerajaan yang ada tidak lagi memiliki penguasa yang militan dan militer yang tangguh, sehingga terjadi pemberontakan yang sulit dikendalikan. Kaitannya dengan merosotnya sumber ekonomi merupakan konsekuensi dari hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan Islam setelah ditemukannya jalur lain. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal ekonomi maupun politik yang demikian ini hampir menyeluruh di dunia Islam. Walaupun situasinya tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang kedua yaitu wilayah yang dikuasai. Yang pertama yaitu Anatolia. Turki Utsmani yang superpower itu mulai mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Eropa pada abad ke-17, yaitu ketika ekspedisi militernya untuk menguasai Wina dapat dipatahkan. Kekalahan ini mengharuskan kerajaan Utsmani menyerahkan Hongaria kepada Austria, Podolia kepada Polandia, dan Azov kepada Rusia dalam perjanjian Karlowitz. Nah, yang kedua yaitu Mesir. Mesir mengalami kekalahan setelah Ali Bey, penguasa negeri, mengizinkan armada Inggris melintasi Laut Merah di tahun 1778. Kedatangan ini membuat Perancis terancam. Lalu setelah kepergian Perancis, Mesir jatuh ke tangan Muhammad Ali.
Yang ketiga, respon umat Islam. Pada abad ke-19, respon umat Islam terhadap berbagai perubahan politik dan sosial yang terjadi di berbagai wilayah dunia Islam sangat bervariasi. Di banyak wilayah, terutama yang terjajah oleh kekuatan kolonial Barat, umat Islam bereaksi dengan berbagai cara, termasuk perlawanan bersenjata, gerakan nasionalis, dan gerakan pembaruan sosial dan intelektual. Dalam hal ini, Vol mencoba untuk mengangkat 3 style dari sikap tokoh-tokoh Islam pada abad ke-19. Pertama adalah adaptasionis terhadap Barat, Muhammad Ali di Mesir dan Mahmud II di Kerajaan Utsmani. Kedua, dari respon umat Islam saat itu adalah reaksi militan terhadap ekspansi Barat. Ketiga, mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi seperti di Saudi Arabia oleh Hussein bin Ali 1852 sampai 1911. Dan dunia Islam di abad 20, yang pertama yaitu perlawanan Islam terhadap penetrasi kolonialisme Barat. Pada awal abad ke-20, mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu muncul karena 2 hal, yakni pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Nah, selama abad ke-20, perlawanan terhadap penetrasi kolonial Barat di dunia Islam mencakup berbagai gerakan politik, sosial, dan intelektual yang mendukung kemerdekaan dan kebangkitan kebudayaan. Di berbagai belahan dunia Islam, terjadi gerakan pemikiran dan perlawanan yang kuat seperti gerakan anti-kolonialisme di Afrika Utara, gerakan nasionalis di Timur Tengah, dan perjuangan kemerdekaan di Asia Selatan dan Tenggara. Selain perlawanan militer, terdapat juga gerakan intelektual yang mencoba menyatukan Islam dengan gagasan kemerdekaan nasional, yang tercermin dalam konsep-konsep seperti pan-Arabisme, pan-Islamisme, dan konsep nasionalisme Islam. Pemikiran-pemikiran ini memberikan dasar bagi gerakan anti-kolonial yang memadukan identitas keagamaan dan nasional dalam upaya untuk menciptakan negara-negara yang merdeka dan berdaulat secara politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Yusli. Kejayaan Islam dari sisi teknologi mungkin kita sudah kalah, tapi itu harus direbut kembali, mengingat Barat jaya seperti ini adalah bagian dari intelektual muslim yang telah meletakkan dasar perkembangan keilmuan. Namun, ilmu modern tidak lahir dari rahim kaum muslimin. Kebangkitan modern Islam adalah kebangkitan pemikiran tanpa menafikan sentuhan peradaban Barat modern. Selanjutnya, dunia Islam pada abad 21. Abad ke-21 dipandang sebagai abad transisi dari kekuatan material ke kekuatan moral. Apa yang terjadi pada perkembangan dunia Islam abad ke-21 adalah hasil dari semua peristiwa yang sangat kompleks dari abad-abad sebelumnya. Dalam periode terakhir ini, Islam mengalami perubahan yang tidak terbayangkan. Institusi keagamaan yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral, seperti ulama, dilakukan sekularisasi terhadapnya dan munculnya terorisme. Hal itu dilakukan sebagai upaya penyesuaian doktrin Islam terhadap perubahan zaman modern. Puncak kejayaan peradaban Islam pada akhirnya menemui masa kemundurannya. Hal ini disebabkan adanya krisis spiritualitas dalam komunitas muslim. Keadaan inilah yang hendak dirubah oleh gerakan modernisme, yaitu gerakan yang lebih berorientasi kepada perumusan sikap komunitas muslim terhadap kolonialisme Barat demi menunjukkan superioritas dan supremasi Islam kembali. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami masa suram, terus-menerus merosot, terbelakang, dan banyak negara muslimin yang sedang menghadapi pendudukan asing. 3 kerajaan besar Islam yakni Utsmani, Safawi, dan Mughal juga tidak mampu mempertahankan kekuasaan politiknya pada masa penetrasi kolonial Barat. Awal abad ke-20, mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam, yaitu masuknya ajaran asing seperti bid'ah, dan Barat mendominasi dunia Islam di bidang politik dan peradaban.
Pada pertengahan abad ke-20, umat Islam bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Barat. Dan yang terakhir, abad ke-21 sebagai abad transisi dari kekuatan material ke kekuatan moral. Puncak kejayaan peradaban Islam menemui masa kemundurannya yang disebabkan adanya krisis spiritualitas dalam komunitas muslim sehingga hendak dirubah oleh gerakan modernisme demi menunjukkan superioritas. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.